Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya. Masih di konten DPR, duduk di bawah pohon rambutan. Nah, malam ini kita mengikuti apa permintaan dari saudara-saudara kita, yaitu tentang perbedaan topeng sama lenong. Kita tanya langsung sama ketua DPR biasa. Gua mah males banget kalau lu sebut ketua DPR. Sebelum nengok udah diomelin lagi. Bukan gua. Iya. Sama orang yang ada di DPR gitu. Oh iya ya. Balik lagi sama orang yang ada di DPR ya. DPR kecil makan ini. Iya. DPR-an. Iya, di bawah pohon rambutan. Iya. Kita jelasin lagi. Ya. Iya. Ada apa kali Bar? Ini biasa kita ngikutin permintaan saudara-saudara kita yang ada di YouTube. Iya. Tentang perbedaan topeng sama lenong. Iya. Karena banyak yang salah. Iya. Nah, langsung aja dah, Baba Manda jelasin dah. Emang terus terang aja, keprihatinan ini udah bukan baru sekarang. Prihatin ini muncul dari sekitar tahun 80-an. Unek-unek gua yang pengen gua keluarin. Iya. Karena terus terang aja kesenian Betawi itu kagak sedikit, banyak. Ya kan? Cuman karena orang kagak tahu. Iya. Contoh yang paling gampang, topeng sama lenong sama-sama kesenian Betawi, tapi ini kebanyakan jangan orang Daerah lain. daerah lain. Betawi aja nggak semua tahu. Iya. Orang Betawi ini nggak semua tahu. Bener. Mana topeng, mana lenong. Satu. Apalagi kalau skupnya nasional. Iya. Apalagi sampai ke beberapa negara. Nah ini rasanya ini bagian dari harapan dan cita-cita gue pengen jabarin ini semua. Iya, benar. Karena biar bagaimanapun juga kita kalau kan bahasanya begini, kalau nggak kenal nggak bakal buru-buru sayang. Benar. Kira-kira gitu. Jadi paling nggak agak kalau memangnya masing-masing tahu. Nah mungkin yang hadir di sini juga harapan kita biar dia paham. Nanti kalau dia udah tahu, dia bisa menjabarkan ke anak cucunya. Benar. Sekarang kalau dia sendiri juga kagak tahu, besok lusa ditanya sama anaknya, lah dia juga nyasar, dia juga kagak paham, Iya. kan repot juga ya. Iya. Nah, balik lagi sekitar tahun 80-an aja saya udah prihatin. Karena bapaknya dia dulu pernah ngetop grupnya, itu yang namanya topeng. Tapi orang salah sebut. Benar. Ada juga orang Betawi juga pencinta, tapi bahasa kata tadi topeng sama lenong semrawut gitu. Ada lagi yang katanya itu baru sampai di topeng sama lenong. Perbedaannya di mana? Belum lagi ada tanjidor sama tanji. Ini nyasar lagi. Iya. Banyak. Nah, sekarang karena memang kita fokus sama topeng sama lenong. Jujur kalau topeng ini gini gitu. Topeng ini memang lebih kiblat menggunakan kata A. Ya, nanti mungkin selanjutnya bakal kita buka tentang sejarah A dan E. Bahasa A sama E ya. Ya kan? Nah, kalau lenong kebanyakan menggunakan kata E. Ya. Pernah dengar kan? E. Ya. Sekalipun lenong juga enggak semua menggunakan kata E. Apalagi lenong kulon, enggak ada tuh yang namanya pakai E. Pakai A semua. Kecuali lenong yang ada di kota menggunakan E. Gitu. Kalau lenong yang ada di pinggiran pasti menggunakan kata A. Ya. Nah, perbedaan antara lenong sama topeng kalau di daerah Jawa nih, sama juga ludruk sama ketoprak. Wah, iya. Ya, gitu kan. Bedanya ludruk sama ketoprak pasti buat orang-orang Jawa yang paham banget ya udah bisa membedakan mana ketoprak mana ludruk. Ya kan gitu? Ya. Nah, sama balik lagi kalau kita cerita tentang Betawi, kesenian topeng sama lenong jelas. Dari mulai musiknya aja udah beda. Ini dari musik ya.
Kalau topeng cuman 5 musiknya. Gong, kenong, Ya. kecrek, rebab, gendang. 5 udah. Kenong yang digunakan juga enggak 10 kayak wayang Jawa atau Sunda. Sunda malah 12 ya. 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 Kromong namanya disebutnya, bukannya kenong. Karena jumlahnya banyak jadi kromong. Kalau buat orang Betawi bilang. Nah, kalau topeng kenongnya cuma 3. Ya. Nah, gitu. Gongnya juga beda. Kalau bahasa kata gong pada umumnya, gong asal bulat begitu gong. Ya kan? Nah, kalau Betawi itu 2, juga modelnya juga 2. Biasanya kalau orang tahu kalau gong yang kecil, gong kecil, yang gede, gong gede. Karena bedanya ukurannya aja. Sebenarnya kalau topeng itu enggak begitu. Yang satu yang kecil itu dibilang gong tadi disebutnya kempul. Kalau buat orang Betawi bilang. Iya, kempul. Nih, kempul. Kempul nih. Nah, gongnya juga bukan yang gede tadi. Yang Bulat. medianya juga lebih besar dari yang kempul tadi. Dia bentuknya kayak tahang. Yang kayak tukang cincau. Iya. Namanya gong angkog. Gong angkog. Enggak gantung di bawah ya. Di bawah dia. Bentuknya duduk begitu. Kayak ada papannya kecil, tapi di sini ada moncotnya dikit. Iya. Itu di suara pem. Nah, itu. Gong angkok. Ya kan? Nah, dia menggunakan kenong 3. Cuma 3 tadi kan? 3 nada. Itu dah. Nah, kecrek ya tetap mungkin orang kalau kayak bahasa ini tamborin, Iya. tapi dia lebih padat suaranya. Kecrek gitu. Nah, kecrek itu cuma itu aja. Dan penabuhnya juga pada umumnya alat pukulnya itu besi. Itu. Nah, rebab. Nah, beda rebab sama rebabnya si Betawi. Tadi topeng beda sama rebab Sunda. Sebenarnya perbedaan sih cuman aksesoris. Kalau Sunda mah yang puterannya itu buat nada dia lebih panjang dan tinggi gitu, karena aksesoris itu ya bisa dilepas. Nah, kalau rebab itu pendek. Tapi bentuknya sama. Gitu. Itu kira-kira kalau topeng. Nah, beda sama lenong. Lenong ada gambang, ada kromong, gambang yang kayak kolintang itu. Ya. Kromong banyak. Gitu. Ada kemor. Iya. Mong. Iya. Belum lagi ada gong. Gongnya juga kalau nggak salah jumlahnya bisa sampai 6 atau 7. Iya. Gongnya banyak dia. Nah, itu. Belum lagi alat tiup. Ada yang pakai trompet, suling gitu. Iya. Ya kan? Teyan. Besi ketehian dia. Gesek, bukan rebab. Teyan, ini lebih kecil yang dari batok kelapa. Iya. Gitu. Itu kira-kira perbedaan. Itu baru alat musik. Media selanjutnya ada yang namanya kalau kita cukup dengan selembar kain atau bahasanya spanduk. Kalau topeng dan kain sedikit udah cukup. Dan itu juga kepada umumnya kalau tradisional itu lebih banyak diikat, enggak dibuka, dilepas. Paham nggak? Kayak apa sih namanya, hordeng. Cuma dia lebih banyak diikat, paling spanduk kecil gitu ya. Dah, itu ornamennya. Kalau lenong, nah perbedaan lenong nih, dia pakai menggunakan layar lebar belakang, lukisan. Iya. Ya, lukisan. Di situ nanti lukisan macam-macam. Ada lukisan kalau dia tiba-tiba ada di hutan, ya ada hutan. Kalau dia di taman ya gambar taman, di rumah ya gambar rumah. Kira-kira itu. Seolah-olah dia di dalam lingkungan yang ada di gambar tadi. Dia Ya kan? banyak. Nah, itu. Itu dari alat itu tadi.
secara suguhannya beda lagi. Topeng punya tari, lenong kagak ada, nggak ada tarinya. Kalau tiba-tiba lenong itu ada, sekarang ada tari, ya asal usul nih, kita bicara asal usul kan, asal usulnya kagak ada, itu kreasi. Kalaupun tiba-tiba dia punya, sekarang kan banyak tambahan ada yang namanya segala tari apa, belantek. bukan tari yang berhubungan dengan lenong, musik lenong apa, Oh, ada ganjen ada. bukan itu masih topeng. Jadi kuning. Oh, sirih kuning. Sirih kuning, ada segala macam, karena itu bobotnya dari lagu-lagu lenong. Tapi asal usulnya nggak ada. Nah, bedanya lagi secara format, kalau lenong awalnya dari nyanyi-nyanyi aja. Lagu-lagu Betawi. Lagu-lagu Betawi, nyanyi-nyanyi, yang nyanyi, ya kan? Sampai hasil dia cerita. Nah, kalau topeng punya pakem, dia nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, dan yang benar adalah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kagak boleh dirubah. Jam berapa harus dia mulai instrumen, jam berapa harus dia selesai instrumen, pertama apa yang harus dimunculkan, ini akurat. Topeng. Dan nggak boleh salah. Kalau salah, ya akan jadi salah semuanya, kan gitu. Dia punya tatanan yang kagak boleh dirubah. Ini masih di era saya ya. Enggak, saya nggak bicara masalah sekarang. Kalau sekarang emang banyakan rusaknya, gitu. Saya tahu banyak yang rusaknya sekarang, karena nggak sesuai dengan pakem yang ada. Pertama kali setelah instrumen segala macam, pertama keluar tari. Tari apa namanya, Bar? Tari topeng tunggal. Tari tunggal. Kenapa harus tari tunggal? Itu udah ada urutannya, kan gitu. Nggak bedanya kalau kita mau ngaji, kan gitu. Nggak langsung baca Al-Quran yang harus kita mau baca kan. Jadi diawali dengan apa? Ya kan gitu kira-kira. Dan selanjutnya gitu. Dari auzu sampai bismillah sampai berikut, baru tujuan yang kita mau baca, kan gitu kira-kira. Sama topeng juga begitu, dibuka dulu dengan tadi tari tunggal. Ya, setelah tari tunggal gitu. Nah ini kalau dulu disebutnya kagak ada tuh yang namanya tari tambahan segala macam, itu udah tambahan. Kalaupun ada tambahan pada saat itu, jangan salah susunan. Tari tunggal baru tari ronggeng topeng. Tari ronggeng topeng itu yang berdua, yang dulu pernah saya lakukan di daerah zaman TVRI dulu. Pakai kupluk. Iya, pakai topi baik gitu. Iya. Nah itu namanya disebut apa bukan? Kalau dulu disebutnya lipat gandes. Masih. Ya. Ya. Ada yang sekarang banyak orang kenal tari ronggeng topeng. Tari ronggeng topeng kan itu bikinan zaman gua masih di rombongan Babalu. Gitu. Karena orang pada umumnya nggak kenal lipat gandes apaan sih gitu. Ya udah dibikin tari ronggeng, topeng dan lawak. Sebenarnya kagak ada itu. Itu bikinan. Bahasa itu asal usulnya ya itu lipat gandes. Nah, setelah lipat gandes, kalau ini bicara masalah susunan yang benar ya, baru tari Kang Ngaji. Setelah Kang Ngaji, baru namanya dulu sebutnya ekstra. Oh iya, ekstra. Ada ekstra. Iya, kagak ada ngalamin dah. Iya. Nah, ini kalau bicara yang benar gitu kan. Setelah itu Kang Ngaji udah kurang, nggak ada. Yang namanya ekstra juga udah nggak ada. Pada umumnya masih dimaklumin, karena pada saat itu kan cuma buat nambahin durasi karena dulu kan mainnya dari sore sampai pagi. Kalau sekarang kan udah waktunya udah pendek, kalaupun itu nggak ada nggak jadi soal. Nah dari situ baru cerita. Nah cerita yang benar adalah kan gitu, tahu diri, cerita nih.
Karena jam sekian gua harus selesai. Karena jam sekian ke jam sekian lagi harus ada jantung. Nah, itu topeng. Ya. Udah paham? Topeng ya. Nah, sekarang kalau kita tarik ke lenong, ya itu tadi, balik lagi. Dia cuma nyanyi, habis nyanyi cerita. Nah, dalam cerita itu tadi ada beberapa lagu yang harus dimunculkan. Kayak orang yang disiksa. Dia kayak mirip-mirip film India. Jadi senang nyanyi, sampai digebugin nyanyi juga. Gitu. Ya itu kira-kira gitu. Perbedaan topeng sama lenong yang amat sangat nggak bisa ditawar. Nah, topeng gitu. Alat musiknya itu tadi. Ceritanya yaitu begitu tadi. Nah, ceritanya juga udah beda. Cerita lenong sama cerita topeng. Iya. Ya, jangan salah. Jadi yang kita lihat sekarang beda udah. Kalau kemarin tahun 90-an terakhir masih ada yang benar cerita lenong. Sekarang jadi ya semuanya pada ngaco gitu. Ini ngaconya dalam arti ya saya nggak katakan itu kagak bagus, artinya buat saya yang tahu asal usul yang benar yang bagaimana. Kenapa saya bilang ngaco? Karena dia nggak ngilangin sama yang dulu ada pakem-pakemnya. Kayak lenong ceritanya ya berhubungan dengan masalah silat. Jagoan-jagoan. Malah dulu kan ada cerita apa? Pendekar inilah, pendekar itulah, termasuk pitung dan jampang dan sebagainya. Nah, kalau cerita topeng dia nggak ada yang namanya cerita jagoan. Nggak ada, jago-jagoan nggak ada. Nggak ada berantem. Nah, ada. dia ceritanya pada umumnya Iya. kisah rumah tangga. Kisah rumah tangga. Iya. Nah, gitu. Nah, dulu si pelaku juga banyak yang ngaco sekarang. Banyak yang ngaco. Terutama kita bicara masalah topeng dah. Lah kalau dulu topeng yang boleh hak punya boleh ngelucu siapa?